sehebat apapun mujizat di dalam jasmani ini, harus sampai meningkat lagi. Karena sasaran Tuhan tidak hanya membuat kita melihat Dia di bumi ini, tapi harus sampai kepada kekekalan. Haleluya, saudaraku. Salam saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah hari ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Adalah jemaat yang mendapat perhatian Tuhan supaya dia dilengkapi untuk berkat yang sangat besar. Dalam Efesus pasal 4 saya mau mengajak kita baca ayat yang pertama dalam 3 ayat saja. Saya baca dulu. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kalau dibaca begitu saja belum terlihat betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Karena Rasul Paulus juga rindu supaya semua mengerti betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki bulan-bulan di mana memperingati, ya kita memperingati karena sudah terjadi. Yesus mengakhiri pekerjaannya di bumi ini. Saudara-saudaraku, dalam pekerjaannya yang kedatangannya pertama itu nyata untuk pandangan kasat mata, tapi berkat yang besar ini ada di dalam pandangan iman. Jadi kita harus dua-dua, saudara-saudaraku. Pandangan mata, pandangan iman. Berkat dalam pandangan mata adalah yang kita lihat, yang kita alami.
bersama dengan Yesus, mulai dia mengadakan mukjizat yang pertama. Semoga semua tahu ya, kira-kira di mana ini. Ya, itu ada nyanyinya ya, mukjizat pertama. Ya, jadi air jadi anggur. Jadi pernikahan. Saudara-saudaraku, memang kalau pernikahan ini itulah kesatuan yang paling menyatu. Firman Tuhan berkata dua menjadi satu. Dan Tuhan akan adakan itu bagi kita. Hanya untuk itu kita harus memiliki pandangan mata jasmani yang baik kepada pekerjaan Tuhan, janji Tuhan, dan juga mata iman. Jadi mata jasmani itu bisa melihat, saudaraku, dan orang-orang bisa merasakan mukjizat air jadi anggur, dan orang berkata, dan dengan heran, biasanya orang menyuguhkan yang kurang baik terlebih dahulu, tapi kamu bisa menyediakan yang terbaik kemudian. Saudara-saudaraku, memang kalau kita di dalam pemberkatan Tuhan harus begitu. Mungkin pertamanya kurang baik, tapi lama-lama harus semakin baik. Berkat kita, nikah kita, termasuk juga pelayanan kita, memang pertamanya itu yang gak langsung baik, saudaraku. Jadi kalau kita ada satu ketekunan, satu kesungguhan, nanti lama-lama pasti akan semakin baik. Ini saudara-saudaraku, apalagi kalau kita ada satu usaha, bagaimana supaya lebih baik, bagaimana supaya lebih baik. Kiranya satu kemauan seperti itu semuanya kita punya ya. Jadi kalau anak sekolah SD, kalau nilainya sudah baik 7, di atas 7 masih ada 8, di atas 8 masih ada lebih baik 9, di atas 9 masih ada terbaik. Ini saudara-saudaraku, jadi kita harus begitu. Disitulah saya lihat Tuhan juga ingin membawa kita. Jadi kedatangannya yang pertama itu menolong kita sampai mata jasmani kita melihat mukjizat-mukjizat dan pertolongan. Kalau mukjizat yang pertama air jadi anggur di kota Kana, mukjizat yang kedua adalah membangkitkan atau menyembuhkan seorang anak. Jadi itu juga satu peningkatan. Sudah dibenarkan nikahnya, maka anaknya juga ditingkatkan, disembuhkan. Jadi tetap semua berjalan harus semakin baik. Haleluya saudaraku. Jangan kita nanti semakin lama, gimana ini jemaat ini, kok lama-lama malah tambah gak karu-karuan, tambah gak teratur, tambah gak damai kita di tengah-tengahnya. Tapi saudara-saudaraku, harus orang merasa damai bersama kita. Kalau dia nyanyi nanti, ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Karena kita ini semua ada di sini.
Itu sebabnya saudara-saudaraku, berusahalah kita jadi berkat. Haleluya. Nah, ini di dalam kesatuan ini, ya kesitulah nanti, ya kita harus berusaha supaya jadi berkat. Ini saudaraku, yang kita hindari jangan jadi batu sandungan, tapi harus jadi berkat. Jadi kedatangan Yesus yang pertama nyata dalam pandangan mata, dan selanjutnya Yesus mengadakan banyak mujizat. 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 siapa? 5.000 orang ya, laki-laki ya. Nah ini, jadi kalau 7 roti dimakan oleh 4.000. Nah ini yang kedua itu ya. Jadi banyak mujizat dari Tuhan itu. Tetapi sehebat apapun mujizat di dalam jasmani ini, harus sampai meningkat lagi. Karena sasaran Tuhan tidak hanya membuat kita melihat Dia di bumi ini, tapi harus sampai kepada kekekalan. Haleluya saudaraku. Itulah sasaran kita. Jadi kalau disebut jemaat Maranatha, datanglah Tuhan karena kita rindu melihat hal-hal yang rohani. Sudah barang tentu sekarang bukan dengan mata ini, tapi dengan iman yang hidup. Iman yang hidup itu apa? Iman dan perbuatan, iman dan tindakan. Bukan iman yang mati, ada iman tapi tidur terus, tidur lagi. Jangan saudara itu. Iman yang mati, tidak berbuat, tidak ada artinya. Jadi kalau kita percaya ada iman, kita semakin melihat Tuhan berkarya. Itu kita harus ada gairah saudaraku. Hidup kita ini harus ada selalu respons. Ini harus itu. Jadi kalau kita baca saudara-saudaraku, baik juga di dalam kitab Matius, di dalam kitab Matius, di kitab Matius, siapa yang pernah ingat Matius apa? Kami meniup seruling, kamu tidak menari. Kami, ya Matius 11. Ya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak bergabung. Jadi artinya saudaraku, kita ini harus cepat tanggap. Haleluya. Ini bagus ini. Tabiat iman yang hidup, tabiat panggilan kepada hidup yang kekal, ini harus cepat tanggap. Saya nggak suka kalau kita ngomong yang lain di belakangi, apalagi pura-pura pegang handphone. Kalau ngomong temannya diperhatikan lah, baru itu namanya respon, itu nyambung. Kalau nggak begitu nanti nggak nyambung. Nggak enak deh dekat si anu itu, nggak enak dah berteman sama dia. Nah itu. Jadi kita harus cepat tanggap. Itu juga adalah berkat yang bisa membangun. Haleluya. Nah ini.
Jadi kita lihat di sini orang yang nanti sangat terberkati itu, ini harus ada juga bagi dia cepat tanggap. Mau saudara cepat tanggap? Haleluya. Iya, bagus saudaraku. Makanya kalau ada WA di grup, sambut dong. Nah, halo, nanti kita kebaktian hari Rabu, contohnya. Langsung respon, aduh, tolong doain, aku nggak bisa datang. Nah itu, jadi nggak datang juga respon. Haleluya. Oke, kita dukung, biar Tuhan berkati. Kan enak saudaraku. Ini terbiasa loh. Ada cepat tanggap. Orang yang diberkati Tuhan itu cepat tanggap. Haleluya. Nanti kan tinggal begini, lihat mempelai datang, nggak usah diajari, beginilah, enggak. Yang lekas tanggap langsung, mempelai datang. Berarti saya harus siap, pelita. Saya harus siap minyak, bahkan yang lebih tanggap lagi, saya harus bikin 2 kali ganda. 1 di pelita, 1 lagi persiapan. Haleluya. Ini 2 kali tanggap ini saudaraku. Ini jadi kita ini begitu saudaraku. Termasuk yang tadi kesaksian. Kenapa banyak bercerai? Sudah nggak tanggap lagi, nggak suka lagi, udah emoh untuk menjawab. Lama-lama dia bilang, udah bosan aku, pisah aja kita. Ini saudaraku. Makanya belajar cepat tanggap. Haleluya. Malah siapa aja juga cepat tanggap. Tadi aku di situ duduk, langsung tanya, Pak, tinggal di mana? 1000. Oh, jadi nginap sini? Iya. Ya kalau nanti datang aja. Aku orang gereja juga dia bilang tadi. Lah kenapa nggak mau datang? Aku nggak bawa baju. Nggak apa-apa, begitu aja. Justru itu nanti berkahnya banyak, saya bilang. Jadi itu pun termasuk kita cepat tanggap. Jangan ada orang situ melengos lewat. Makanya tadi malam anak muda diajari, kalau lewat bilang apa? Permisi. Kalau orang Jawa nyun 100, 1000. Tahu nyun 1000, nyun 1000. Itu minta 1000 itu nyun 1000 itu. Jadi harus orang yang diberkati Tuhan itu cepat tanggap. Jangan nanti dipanggil, minta setengah jam, enggak ada jawaban. Enggak tahu kemana-mana. Nanti lama-lama kupingnya jadi enggak karu-karuan itu, enggak bisa dengar lagi. Jadi apa? Ketutup. Nah, jadi itu yang disebut di sini cepat tanggap. Terlebih kepada yang rohani, itu nanti yang bisa masuk. Karena kalau kepada yang kedua, setelah kedatangan Yesus yang pertama, semua cepat tanggap. Semua cepat tanggap. Makanya kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Orang Batak kalau tanggap kepada yang rohani susah. Tapi kalau kepada gondang langsung tok tok badannya langsung begini. Gitu gondangnya Batak. Tapi kalau kita, marilah kepada firman Tuhan cepat tanggap. Kepada hal yang rohani cepat tanggap. Harus menjadi tabiat kita. Dan orang yang begini ini pasti disenangi. Ya, kalau ada biar bos dia, bos begini-begini keuntungan, dia diam aja. Kita ngantar duit kok malah begitu. Nah, mestinya dia harus begitu dia datang, ada orang datang. Oh, ada orang? Oh, iya. Kamu dari mana? Apalagi
dia lebih ini lagi ya, lebih gaul lagi. Dia bilang, nah bagaimana kamu, sehat? Alhamdulillah, kata yang sono. Kata orang kita, puji Tuhan. Gitu sudah ya kan, enak. Itu namanya cepat tanggap. Nah, jadi cepat tanggap itu belajar itu. Nah, belajar. Yang kedua, adiknya tidak mau cepat tanggap, nembak. Apa? Tar. 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 Nah, itu adiknya tidak mau cepat tanggap itu. Jadi di atasnya tar, cepat tanggap. Ini ada tanggapnya juga, cuma tanggapnya pakai nembak, tar. Jadi tetap juga nggak enak. Tapi kalau tiang Jawi, dalam, enak nggak? Apa itu artinya? Saya. Saya. Kalau kita tiang Batak apa? Ya, bapak, mak. Enak juga. Iya, pokoknya tanggap ya enak lah. Haleluya. Nanti kita juga begitu. Nah, kalau namaku dipanggilku ada. Haleluya. Dan kalau nama kita dipanggil, ya aku ada. Langsung begitu, saudaraku. Jadi memang anak Tuhan itu harus cepat tanggap. Semua cepat tanggap. Haleluya. Mana anak-anak? Semua cepat tanggap ini. Jangan pura-pura nggak dengar, apalagi pura-pura tidur lagi. Iya. Nanti tidur lagi kalau sudah di cepat tanggap. Kupingnya sudah kerja dulu, udah bagus. Nah, ini sudah. Baik. Jadi kepada yang kedua itu kecepatan tanggap. Karena berkatnya itu, saudaraku, adalah berkat orang yang bisa mengerti. Nah, ini rahasia hidup, kehidupan yang dewasa, saling pengertian. Haleluya. Nah, ini rahasia sedikit. Nah, karena anak-anak muda ini kadang-kadang kan minta rahasia. Saya sama Opung ini mana pernah aku bilang aku cinta kamu? Nggak pernah. Tapi di dalam praktek, disitulah. Jadi dia nggak usah pun aku bilang, dia udah tanggap itu. Haleluya. Nah begitu, saudara-saudaraku. Daripada nanti yang skat, apa lagi? Aduh, pokoknya dia apalah semua. Tahu-tahu udah berantem. Iya. Yang skat. Apa lagi? Hani, madu. Hani kan madu. Tapi mungkin kalau di madu nggak mau ya. Tapi hani itu artinya manis. Mungkin begitu ya maksudnya. Jadi manis, yang. Iya. Jadi banyak di mulut tapi praktek nggak ada. Jadi cepat tanggap ini harus nggak pun ada di kata-kata, tapi di perbuatan sudah. Wah, itu lebih lagi. Apalagi kalau sudah dikatain, dipanggil, harus lebih tanggap. Nggak dibilangin aja, tanggap, ngerti. Nah, ini namanya bahasa tubuh. Kalau bahasa rohani lagi nanti tambah lagi. Bahasa apa? Tahu. Bahasa roh. Nah, dari dalam roh juga ngerti. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Jadi kita ini harus memiliki tabiat yang cepat memperhatikan, cepat tanggap. Ini karena nanti
pada akhir sekali hanya begitu. Lihat, mempelai datang. Jabarkan di hati masing-masing. Tanggapnya sampai jauh. Wah, mempelai datang. Aku persiapkan pelita. Aku persiapkan apa lagi? Ya, minyak. Begitu, saudara-saudaraku. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah sampai menikmati berkat jasmani. Makanya Yesus mengadakan air jadi anggur. Yesus menyembuhkan seorang anak. Yesus mengadakan 5 roti 2 ikan. Dan banyak lagi. Tetapi berkat yang besar tidak hanya di situ. Berkat yang besar adalah kita siap dibangun untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Haleluya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupnya sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi membangun satu persekutuan kesana kita kepada hidup yang kekal, bertemu Yesus pada kedatangannya. Gereja disebut tubuh Kristus. Itu artinya orang-orang yang bisa dipersekutukan. Ini saudara-saudaraku. Semoga kita semua adalah orang-orang yang suka dipersekutukan. Semoga kita semua orang yang cepat tanggap untuk bisa dipersekutukan. Siapa yang tidak bisa cepat tanggap? Itulah mereka satu, ada kesombongan. Ini makanya untuk orang-orang yang bisa cepat tanggap itu dibawa di dalam persekutuan, itu adalah rendah hati. Bersama kita baca ayat 2, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini saudara-saudaraku. Karena semua kita nanti kalau masuk surga itu menyatu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gak ada lagi satu yang beda. Seperti waktu dulu Allah disembah di surga, tapi ada yang beda satu. Itulah Lucifer. Kenapa dia? Sombong. Nah ini. Jadi segala sesuatu kalau kita hidup adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita bisa sampai saat ini, anugerah Tuhan. Saya juga lihat anugerah Tuhan luar biasa. Iya. Kalau kita boleh makan, anugerah Tuhan. Kalau kita minum, anugerah Tuhan. Kalau kita bernapas, anugerah Tuhan. Kalau bisa di rumah, biar kontrak nanti semakin bagus, menjadi rumah sendiri. Haleluya. Kalau kita dari
jalan kaki. Kalau naik sepeda ontel jarang lah di Jakarta ya. Tapi nanti kalau Tuhan berkati ada mobil, anugerah Tuhan. Harus sama sebelum punya mobil dan sesudah punya mobil. Justru sesudah punya mobil, samanya itu ya tidak sama lagi, tapi bukan naik sombong, tapi justru semakin rendah hati. Karena dia bilang apa? Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita menyanyi enak aja, tapi bukan cuma di bibir. Hanya karena anugerahmu. Haleluya, saudaraku. Hanya karena anugerah Tuhan. Harus sadar. Banyak orang bisa menyanyi, tapi rasa hebat. Siapa aku? Aku. Siapa yang bilang aku? Lucifer. Yesaya pasal 14, akunya itu berapa? 5. Sesuai dengan panca indera. 5 Bapak. Nanti baca ayatnya lagi agak jauh dikit, baru nanti pas semuanya. Ya, jadi 5 kali akunya itu. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya untuk berkat yang paling besar, untuk masuk hidup yang kekal, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini saudara-saudaraku. Kalau kita ya di dalam hal ini berbeda-beda, tapi justru itulah untuk menjadikan keindahan. Orang politik juga tahu perbedaan itu adalah keindahan. Itu mereka bilang begitu, saudara-saudaraku. Tidak selalu sama pendapat. Jadi kita juga biarpun belum sama pendapat, tapi suatu waktu harus semuanya sama. Haleluya. Tapi sebelum sama itu jangan langsung merendahkan satu dengan yang lain. Dia begitu. Jangan, saudara-saudaraku. Udah lihat Bapak? Udah 5 ya. Agak jauh dikit. Nah. Iya, begitulah Pak. Karena akunya manusia itu 5 di mata penglihatan, terus telinga pendengaran, apalagi ya, mulut atau lidah mengecap. Udah berapa? Hitung dong. Baru 3. Apalagi? Hidung. Berapa? Yang kelima apa? Iya, perasaan ya. Perasaan lah. Ya, kulit ya. Perasaan. Kalau orang merah pipinya udah marah itu. Itu perasaan itu. Jadi kalau udah marah atau malu, merahlah pipinya, gitu ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi 5 ini harus dimatikan. Haleluya. Nanti kalau kita memperingati kematian Yesus, berapa luka tembus? Ya, 5 luka tembus. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Nah, iya. Semua itu bukan kebetulan. Karena keakuan kita itu 5 harus dimatikan sampai benar-benar hal yang rohani. Jadi kalaupun ada perbedaan, jangan langsung itu jadikan, oh kamu
kelompok Apolos. Jangan. Kamu kelompok Paulus. Tuhan itu satu. Apalagi dia adalah kepala kita. Kristus kepala. Kita adalah tubuh. Nah, mari saya baca ayat 12. Mulai 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ini ada pelayanan khusus ini, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua jemaat itu disebut tubuh Kristus. Berarti kepalanya adalah Kristus sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah lihat begini, saudara-saudaraku, kalau ini bentuknya ini semua nggak ada yang sama ini. Kalau jari kelingking, kalau seandainya tangan itu ngomong ke dia, kamu cuma di situ terus, di bawah-bawah terus, nggak bisa bengkok, nggak bisa apa, cuma begitu aja. Itu aja kerjamu. Tapi kalau kita kelingkingnya aja sakit, tengkat enggak? Apa itu namanya? Timpang enggak? Timpang lah. Biarpun itu cuma satu itu, kalau sakit itu, bodoh. Itu. Makanya saudara-saudaraku, biarpun sekecil apapun di dalamnya, dalam tubuh itu, semua itu harus saling menopang. Haleluya. Jadi jangan saling membenci, saudaraku. Jangan saling aku hebat. Udah. Jari kelingking aja sakit gua. Ya. Ini saudara-saudaraku, semua tubuh kita ini satu persatu, beda-beda, tapi itu semua harus saling mendukung. Jadi di dalam pekerjaan yang meningkat adalah menyatukan hidup. Dalam pekerjaan Tuhan yang pertama memanggil dari mana-mana. Tetapi di dalam yang kedua adalah pembangunan tubuh, menyatukan hidup. Seringkali saudaraku, inilah yang belum terrealisasi. Menyatukan hidup. Bahkan yang sudah satu juga masih bisa tidak menyatu. Semoga kita semua, kalau Tuhan sudah persatukan, marilah kita mau menyatu. Haleluya. Nanti kalau kita nggak menyatu, jangan kita pikir, kita pikir ada yang lebih bagus. Di luar rencana Tuhan tidak ada yang lebih bagus. Hanya di dalam rencana Tuhan, Tuhan sediakan yang terbagus. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan kita buat rancangan sendiri. Nanti kita rancang sendiri, kita buat ya cara kita sendiri, bisa mengalami kerugian. Saya mau mengajak kita baca dulu dalam Yeremia berapa ya? 33 29. Ya, kita mau baca dulu ini. Ini Tuhan mulai mengadakan penyatuan umatnya
di dalam membangun bait Allah supaya semuanya bersatu. Yesaya pasal 29 mulai 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi dikembalikan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku, kita harus yakini kalau di dalam Tuhan itu, Tuhan, biar nyata rancanganmu yang terbaik. Harus itu, saudaraku. Kalau kita lari dari rancangan Tuhan, bisa-bisa bukannya damai sejahtera. Yunus lari dari rancangan Tuhan, udah hampir binasa. Kemana dia? Masuk ke laut. Habis masuk ke laut, dimakan sama ikan besar. Ini saudara-saudaraku, kalau di luar rancangan Tuhan, di luar ini gambaran dari anak yang terhilang itu, di luar rancangan bapaknya itu, dia nggak bisa diomongin, tapi bapaknya juga nggak bisa bilang apa-apa. Kalau sudah dia ambil pilihan, ya sudah, bagilah semua bagianku, ya dikasih, habis itu dia damai sejahtera apa enggak? Susah, sampai makanan babi juga nggak bisa lagi dia dapat, susah. Jadi sabarlah dalam rancangan Tuhan. Amanlah di situ, saudaraku. Dan yakinilah Tuhan pasti tolong kita. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah ini kalau kita respon kepada Tuhan, Tuhan juga respon kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi pemulihan itu selalu akan terjadi. Ini saudaraku. Jadi pemulihan kita, pemulihan gereja di akhir zaman, penyatuan pembangunan adalah dalam kesatuan, berpusat kepada kepala, Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi kesatuan anak-anak Tuhan. Makanya saudaraku, dalam panggilan yang kedua ini, panggilan untuk siap bersekutu. Haleluya. Pembangunan tubuh Kristus itu adalah panggilan untuk siap bersekutu, untuk mendapat berkat rohani yang luar biasa. Makanya saudaraku, di dalam hal itu harus dibuang semua yang membawa kepada perpisahan.
perpisahan itu. Makanya Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu rendah hati. Rendah hati adalah membawa kita kepada persekutuan. Haleluya. Ini saudaraku, kita mau rendah hati semuanya. Haleluya. Oh, Tuhan senang. Habis rendah hati, lemah lembut. Haleluya. Akhirnya Tuhan tolong kita. Pasti banyak kita kasar-kasar, ya. Tapi adalah sangat indah kalau kita lemah lembut. Kapan ya kita lemah lembut? Lemah lembut ini dua bagian. Satu, lemah lembut untuk kita tidak kasar, bersikap, untuk kita tidak kasar, untuk berbicara. Nah, ini. Tapi lemah lembut yang paling baik, kita tidak melawan kepada firman Tuhan. Karena apa? Tuhan akan membangun kita sesuai dengan gambarnya. Ini saudara-saudaraku. Dan nanti kalau ada kesatuan, ada berkat Tuhan. Kita mau baca dulu, bersama kita baca Mazmur 133 mulai 1. Semua kita akan baca bersama. Mazmur 133 mulai ayat yang pertama. Kita akan membaca bersama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik yang ke kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi persatuan itu untuk hidup kekal selama-lamanya. Kedatangan Yesus menyucikan kita dari hidup lama, tapi masuk hidup yang kekal harus siap bersekutu. Karena di surga gak ada dua bagian, gak ada dua kelompok-kelompok. Di sini masih banyak kelompok-kelompok. Malah anak Tuhan ada kelompok-kelompok. Hanya Rasul Paulus dia sedih karena jemaat itu ada berkelompok-kelompok. Tapi saudara-saudaraku, kita saling mendukung, saling membangun, kita saling membantu satu dengan yang lain, sehingga kita semua menjadi kesatuan yang tempat turunnya berkat dari Tuhan. Selalu turun sampai hidup yang kekal selamanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.